Hai, kembali lagi bersama saya di Amo Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sudut elevasi. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus sudut elevasi, kita perlu memahami konsep dari persamaan trigonometri. Nah, bagaimana sih persamaan trigonometri itu? Nah, misalkan kita memiliki segitiga seperti ini. Nah, di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, dan ini merupakan sudutnya yaitu theta. Berarti untuk mencari nilai sin theta itu sama dengan A dibagi dengan C. Kemudian untuk mencari nilai cos theta sama dengan apa? B dibagi dengan C. Nah, yang terakhir untuk mencari nilai tangen theta sama dengan A dibagi dengan B. Di mana A ini, huruf A ini adalah apa? Sisi di depan sudut. Nah, ini sudutnya, di depannya ada sisi A seperti itu. Kemudian sisi B itu apa? Sisi B itu adalah samping. Nah, kemudian yang C itu adalah sisi yang miring. Sehingga kita bisa sebut sin theta sama dengan apa? Sama dengan depan. Nah, dibagi miring seperti itu. Kemudian kalau cos apa? Kalau cos itu B dibagi C, berarti samping dibagi dengan miring. Oke. Dan yang terakhir yang tangen theta itu A dibagi dengan B, berarti depan dibagi dengan apa? Samping. Nah, seperti itu untuk persamaan trigonometri. Jadi, kita ulangi. Sin theta itu depan miring, disingkat demi. Nah, demi. Cos theta itu samping dibagi miring, kita singkat menjadi sami. Yang terakhir tangan theta itu depan dibagi samping, berarti desa, seperti itu. Nah, setelah kita memahami konsep dari persamaan trigonometri, yuk kita langsung bahas soal-soal tentang sudut elevasi. Nah, di sini kita telah mengetahui nih, atau kita telah dihadapkan dengan soal-soal sudut elevasi. Yuk kita langsung saja bahas nomor 1. Oke, di nomor 1, seorang anggota pramuka berdiri 15 meter dari kaki sebuah pohon besar yang tumbuh tegak lurus seperti ditunjukkan pada gambar. Jika sudut elevasinya puncak adalah 60 derajat, tinggi pohonnya berapa? Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu X-nya itu 15 meter. Kemudian tetanya atau sudut elevasinya adalah 60 derajat. Nih, ini X-nya, ini sudutnya. Yang ditanya adalah Y. Nah, kita tahu tadi untuk mencari ketinggian atau Y ini kita menggunakan apa? Sin, cos, atau tangen. Yang diketahui yaitu apa ini? Sisi samping, ini kan samping ya. Samping. Yang ditanyakan adalah sisi depan dengan ada sudut. Nah, berarti apa? Depan dibagi samping. Desa berarti tangen. Tangen theta sama dengan Y dibagi dengan X. Kemudian tangen theta berapa? Tangen 60 sama dengan Y dibagi dengan X. Nah, jika kalian tidak mengetahui nilai dari tangen theta atau tangen 60, kita bisa jabarkan yang mana tangen itu apa? Sin 60 dibagi dengan cos 60. Nah, biasanya kalian hafal kalau sin atau cos. Ya, berarti kita lanjutkan. Berarti Y dibagi X. X-nya nilainya berapa? X-nya nilainya 15. Oke, lanjut lagi. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Cos 60 setengah. Sama dengan Y dibagi
berapa X-nya? 15. Ya udah, ini dicoret dengan ini sehingga 15 ini kita pindahkan ruas jadi kali silang, berarti Y sama dengan 15 akar 3 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang mana? Ini yang E. Oke, paham? Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar mana yang bingung. Atau kalian punya soal lain yang masih bingung tidak terkait yang ini, bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, nih nomor 2. Di sini kita diminta untuk mencari apa nih? Kita diminta untuk mencari tinggi menara. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu. Sebelum menyelesaikan kasus ini, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Seorang pengamat melihat puncak suatu menara dari jarak 200 meter. Tuh, jaraknya 200 meter nih sesuai dengan gambar ya. Menggunakan alat pengukur sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sudutnya 60 derajat. Yang ditanya adalah ketinggiannya nih. Yang ditanya itu ketinggian menara, berarti sampai di sini ya. Nih, Y total. Oke. Berarti kita juga tahu tinggi pengamatnya 170. Berarti ini 170 Y pengamat sama dengan 170 cm. Oke, kita identifikasi dulu. Jadi nilainya berapa? X-nya adalah 200 meter. Kemudian tetanya adalah 60 derajat. Kemudian tinggi pengamatnya sama dengan 170 cm. Kita buat menjadi meter. Nilainya berapa? 1,7 meter. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu nilai yang kita cari adalah nilai ini atau Y. Dan yang kita ketahui adalah nilai sini. Berarti yang diketahui adalah, yang dicari adalah sisi depan, yang diketahui adalah sisi samping dan sudutnya. Berarti kita menggunakan apa? Menggunakan tangen. Tangen theta sama dengan Y dibagi dengan X. Oke? Berarti sin theta dibagi cos theta sama dengan Y dibagi X. Sin berapa sudutnya? 60 dibagi cos 60 sama dengan Y dibagi X. X-nya 200. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 dibagi cos 60 setengah sama dengan Y dibagi 200. Setengah dengan setengah kita coret sehingga nilai Y sama dengan 200 akar 3 meter. Nah, itu baru diketahui nilai Y-nya di sini. Y-nya. Berarti untuk mencari tinggi menara atau Y total sama dengan Y ditambah YP atau tinggi Y ditambah tinggi pengamat, yaitu 200 akar 3 ditambah dengan 1,7. Nah, 200 akar 3 itu berapa? 200 akar 3 itu jika dibuat menjadi desimal nilainya adalah 346,4 ditambah 1,7 sehingga nilainya menjadi 348,1 meter. Nah, ada enggak? Oh, ternyata di option jawaban itu mintanya senti, berarti kita ubah menjadi sentimeter. Oke, menjadi 34810 atau 34.810 cm. Jawabannya berarti yang mana? Loh, tidak ada. Berarti yang paling mendekati berapa? Nah, mungkin jawaban yang paling mendekati adalah yang C ya, tapi yang benar kalau menurut saya adalah 34.810 cm. Oke. Nah, jika kalian menemukan jawaban yang sesuai dengan ini dan kalian merasa benar, kalian bisa tulis di kolom komentar beserta caranya ya. Oke, kita belajar bersama-sama. Oke, yang terakhir yaitu kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk mengetahui nilai tinggi pohon. Oke.
Oke, kita identifikasi dulu apa yang kita ketahui di dalam soal. Yang mana kita tahu bahwa jaraknya adalah 4 akar 3 meter dari dirinya. Kemudian kita juga tahu bahwa sudut elevasinya atau tetanya adalah 30 derajat. Kemudian tinggi anaknya adalah 1,6 meter. Oke, kita tulis. Berarti nilai X-nya adalah 4 akar 3 meter. Selanjutnya tetanya sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita juga tahu bahwa nilai YA atau tinggi anaknya adalah 1,6 meter. Sehingga kita misalkan gambar seperti ini ya kasusnya. Di sini ada pohon. Kemudian anaknya berdiri di sini. Sek. Tinggi anaknya adalah 1,6 meter. Nah, sudut dari sini itu 30 derajat. Berarti yang ditanya adalah Y total. Y total. Oke, berarti Y total sama dengan, misalnya ini kita sebut dengan Y, berarti sama dengan Y ditambah Y anak. Berarti kita mencari dulu nih nilai Y anaknya berapa. Mencari nilai Y-nya ini berapa. Oke, berarti dengan persamaan tangen theta sama dengan Y dibagi dengan X. Berarti tangen theta sin theta dibagi cos theta sama dengan Y dibagi dengan X. Sehingga nilainya berapa nih? Sehingga nilainya sin 30 dibagi dengan cos 30 sama dengan Y dibagi berapa? 4 akar 3. Nah, berarti sin 30 berapa? Setengah. Dibagi cos 30 setengah akar 3. Sama dengan Y dibagi 4 akar 3. Setengah dengan setengah kita coret. Akar 3 dengan akar 3 kita coret. Oleh karena itu kita langsung kalikan silang. Nilai 4 ini naik ke atas. Nilainya berapa? Y sama dengan 4 meter. Sehingga nilai Y total sama dengan berapa? Y ditambah YA. Y ditambah YA. Berarti 4 ditambah 1,6. Sehingga 5,6 meter. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Nah, bagaimana? Kalian apakah masih bingung terkait sudut elevasi untuk mencari tinggi suatu benda? Nah, kalau masih bingung, kita bisa tulis di kolom komentar. Oke, untuk kali ini cukup sekian untuk video kali ini terkait sudut elevasi. Bye-bye.